Madrasah ini, asabiku semua, luar biasanya telah mencetak ulama-ulama besar. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan Datuk Nyai-Nyai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari adalah ulama Kuala Tungkal Jambi yang pernah mengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Syekh Abdul Hamid Tungkal, beliau lahir pada tanggal 1 bulan 7 pada tahun 1348 Hijriah di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung, Barat Jambi. Pendidikan dasarnya diperoleh dari orang tuanya dan madrasah lingkungan setempat. Kemudian asabiku semua, pada tahun sekitar 1360 sampai 1362 Hijriah, kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji. Syekh Abdul Hamid pun ikut serta. Setelah selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima, ayahnya menyuruh Syekh Abdul Hamid menuntut ilmu di Mekah, tepatnya di Madrasah Saulatiyah. Sebuah madrasah yang didirikan oleh imigran India, Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil Al-Hindi Ad-Dahlawi pada tahun 1292 Hijriah. Madrasah ini, asabiku semua, luar biasanya telah mencetak ulama-ulama besar. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan lain-lain. Pada tahun 1363 sampai 1364 Hijriah, beliau menyelesaikan studinya. Setelah lulus dari madrasah tersebut, beliau ditunjuk oleh Syekh Muhammad Sulaiman untuk mengajar di Madrasah Saulatiyah. Untuk menjadi pengajar di sana, ya sabiku semua, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Salah satunya adalah para ulama yang tinggal di luar maupun dalam Mekah memiliki nilai ijazah yang tinggi semasa belajar. Seperti masih haus ilmu, selain mengajar di madrasah tersebut, beliau juga meneruskan belajar di salah satu sekolah di Saudi hingga mendapatkan ijazah pada tahun 1374 Hijriah dan melanjutkan studi di universitas di Mekah itu selama 4 tahun hingga mendapat ijazah pada tahun 1378 Hijriah. Azabiku semua, kemudian pada tahun 1382 beliau pindah ke Taif dan mengajar di situ. Lalu kembali lagi ke Mekah pada tahun 1385 Hijriah dan mengajar di Madrasah Abdullah bin Zubair. Setelah itu menjadi guru di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ja'far bin Abi Thalib pada tahun 1395 Hijriah. Azabiku semua, lalu beliau ditunjuk oleh pemuka Arab Saudi untuk mengajar bahasa Arab, ya, di salah satu sekolah di Klang, Selangor, Malaysia, ya, tepat pada tahun 19 September 1979 Masehi sampai tahun 1983 Masehi, dan kembali ke Mekah, ya, mengajar di Madrasah Malik Abdul Aziz hingga pensiun pada tahun 1404 Hijriah. Azabiku semua, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, ya, beliau berumah tangga menikah di Mekah dengan Asma binti Ahmad Syirazi Bawean sekitar tahun 1364 Hijriah. Adapun karya-karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, di antaranya adalah yang pertama, Petunjuk yang Indah. Kemudian yang kedua, Tabsyirah tentang haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, Jadwal Baru dalam pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang keempat, Bulughul Murad fi Majmu' Awrad. Kemudian yang kelima, Al-Anwar Bahiyah fi Bayani Firqatun Najiyah fil Aqidah. Kemudian yang keenam ada lagi Muhibba Zil Ihsan. Kemudian yang ketujuh, Tazkiratun Nafi'ah fil Qadaya Al-Mu'asarah, dan lain-lain.
Azabiku semua sedikit tentang karya beliau, yaitu kitab Tabsyirah, berisi tentang haji dan umroh. Kitab ini ditulis di Mekah pada tahun 1381 Hijriah dan diberi kata pengantar yaitu Taqriz ya, oleh ulama pengajar Masjidil Haram, yaitu Syekh Husin bin Abdul Ghani Palembang yang wafat pada tahun 1399 Hijriah dan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandaili yang wafat pada tahun 1385 Hijriah. Pada bagian muqaddimah, Syekh Abdul Hamid Al-Banjari menuliskan beberapa nama gurunya. Itu diantaranya yang pertama yaitu Syekh Muhammad Ahyad Al-Boghori yang wafat pada tahun 1372 Hijriah. Kemudian Syekh Muhammad Hamdan Al-Mahrasi yang wafat pada tahun 1368 Hijriah. Kemudian Syekh Hasan Al-Masyad yang wafat pada tahun 1399 Hijriah. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Ansari. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki yang wafat 1368 Hijriah. Merupakan seorang ulama pengajar Masjidil Haram. Ya. Dan juga Syekh Syahid Al-Yamani, ya. Kemudian lagi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, ya, yang merupakan ulama juga yang pernah rihlah ke Nusantara, yang diantara tempat yang disinggahinya adalah Jambi. Ya, bahkan salah satu karya kitabnya itu ada yang ditulis saat berada di Jambi. Ya. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Bulughul Murad fi Majmu' Al-Awrad, ya, itu menuliskan sebuah wirid yang beliau peroleh dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Sebagaimana wirid tersebut, ilahi bihaqqi man nadak wa hurmata man da'ak. Ya, tafaddal alal fuqara'il mu'minina wal mu'minati bil ghina. Wa alal maradal mu'mini nawal mu'minati bisyifa. Wa ala ihya'il mu'mini nawal mu'minati باللطف والكرم وعلى موتاهم بالمغفرة والرحمة وعلى غربائهم برد إلى أوطائهم سالمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم أجمعين اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqadri hubbika fihi wa bijahi indak. Farij anna ma nahnu fihi wa la nas'aluka raddal qada bal nas'aluka al-lutfa fihi. Azabiku semua, sementara dalam karya beliau yang lain, yakni kitab Petunjuk yang Indah, ya, pada bagian muqaddimah, Syekh Abdul Hamid Al-Banjari itu menuliskan silsilah sanad keilmuan fikihnya, ya, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Hamid Al-Banjari. Kemudian naik lagi Syekh Muhammad Ahyad Al-Boghori. Naik lagi Syekh Mukhtar At-Tarid Al-Boghori. Naik lagi Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Naik lagi Syekh Abi Ja'far Muhammad Saleh Al-Bukhari. Naik lagi Syekh Rafi'uddin Al-Qandari. Naik lagi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi. Naik lagi ke atas Syekh Ali As-Subramilsi. Kemudian naik lagi Syekh Sulaiman Al-Babili. Naik lagi ke atas Syekh Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syarbini. Naik lagi ke atas Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Naik lagi ke atas Syekh Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Naik lagi ke atas Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi. Naik lagi ke atas Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Athar Ad-Damsyiki. Kemudian naik lagi ke atas Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kemudian naik lagi ke atas Syekh Jamaluddin As-Salal Al-Irbili. Naik lagi ke atas Syekh Muhammad bin Muhammad Sahib Asy-Syamil As-Saghir. Naik lagi ke atas Syekh Abdul Rahim Al-Kuzwaini Sahibul Hawi. Naik lagi ke atas Abil Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i. Naik lagi ke atas
Syekh Abi Al-Fadil Muhammad bin Yahya. Naik lagi ke atas, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Naik lagi ke atas, Imam Al-Haramain. Naik lagi ke atas, Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Naik lagi ke atas, Syekh Abi Bakar Al-Qaffal Al-Marwazi. Naik lagi, Imam Abi Zaid Al-Marwazi. Ya. Naik lagi, Imam Abi Ishaq Al-Marwazi. Ya. Naik lagi, Imam Abil Abbas bin Suraij. Naik lagi, Imam Abi Syahid Al-Anamati. Naik lagi, Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Naik lagi, Imam Asy-Syafi'i. Naik lagi, Imam Malik. Naik lagi, Imam Nafi Maula Ibnu Umar. Naik lagi, Imam Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala. Itu sanad keilmuan beliau dalam bidang fikih ya sahabat semua. Setelah selesai menuliskan sanad keilmuannya, Syekh Abdul Hamid Al-Banjari memberi semacam tanbih, ya, peringatan tentang pentingnya sebuah sanad. Adakah kita memiliki hal yang seperti ini? Telah dikatakan dalam kitab Al-Anwar As-Saniyah, seseorang yang melakukan salat tanpa mengerti, jahil, cara atau ilmu berwudu, maka salatnya tentu tidak sah. Meski melaksanakan sholatnya dengan benar. Kemudian ashabiku semua, beliau mengutip dua perkataan Imam Ibnu Al-Mubarak. Ya. Katakan al-isnadu minad din. Ya. Walau isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu sebagian dari agama. Andai kata tidak ada isnad, ya, tentu orang berkata apa saja yang telah ia kehendaki. Ya. Maka pencari ilmu tanpa sanad layaknya orang yang memanjat loteng tanpa ada tangganya. Sementara telah dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sanad adalah senjata orang mukmin. Maka bila kau tak punya senjata, maka dengan apa kau akan berperang? Berangkat dari perkataan kedua ulama tersebut, ya, Ibnu Mu'min membuat sebuah puisi. Ya, sebagaimana dalam puisi tersebut, ya, sanad, ya, judulnya sanad. Wahai anakku, dengarkanlah wasiatku. Jika engkau berperang, gunakanlah senjata berupa sanad. Bagaimana engkau bisa menaiki loteng seandainya engkau tak menggunakan tangga? Bila ilmu tak bersanad, tentu ilmu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika ilmu tak bersanad, pasti manusia berujar sekehendaknya. Apabila ilmu tak bersanad, maka ilmu itu dari syaitan. Sedangkan musuhmu dalam pertempuran adalah syaitan. Renungkanlah perkataanku, anakku. Ashabiku semua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 18 Januari 1990, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari mengembuskan napas terakhirnya di rumah kediaman beliau di Mekah dan dimakamkan di Ma'la. Ashabiku semua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Beliau adalah ulama Jambi, ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ashabiku semua, ya. Dan juga semoga bisa dapat menambah atau menumbuhkan kecintaan kita terusnya kepada orang-orang soleh. Apalagi, ya, ulama di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا. علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقنا لنا وقرابة لنا في ديننا.